good morning anak-anak Mustika semuanya. Apa kabarnya hari ini? Oke, berjumpa lagi dengan Mustika ya. Nah, hari ini Mustika akan menjelaskan pelajaran IPS. Nah, kita masih di pelajaran IPS. Tapi sebelumnya ya, Mustika akan menjelaskan bahwa kita akan belajar tentang KD 3.1 ya. Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim, kemudian agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. Tujuannya hari ini, Mustika akan menjelaskan tentang potensi keadaan geografis Indonesia. Setelah sebelumnya kita belajar tentang keberagaman flora dan fauna di Indonesia, sekarang kita lanjut ke potensi keadaan geografis Indonesia. Oke, silakan buka bukumu nak, halaman 17 ya. Sebagai negara maritim, wilayah Indonesia ini memiliki potensi geografis yang besar loh nak untuk dikembangkan. Potensi geografis wilayah Indonesia ini dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi masyarakat juga ya. Nah, potensi tersebut antara lain sebagai berikut. Nah, ini di sini nak ada beberapa potensi ya. Ada potensi ekonomi, ada potensi penduduk atau sosial, ada potensi budaya, kemudian nanti ada potensi transportasi juga. Nah, untuk hari ini Mustika akan jelaskan dua saja ya nak ya, yaitu potensi ekonomi dan potensi penduduk atau sosial. Nah, oke, kita lanjut ke yang pertama, potensi ekonomi. Tanah di Indonesia sangat subur, berbagai jenis tanaman dapat tumbuh di Indonesia. Tidak hanya itu nak, ya Indonesia ini juga memiliki banyak sekali sumber daya alam ya, melimpah-limpah sumber daya alam yang kita punya ini. Nah, apabila kita itu bisa mengolahnya dengan baik ya, Indonesia ini bisa menghasilkan komoditas perdagangan untuk pasar lokal maupun internasional loh. Kalau misalnya kita kelola dengan baik ya. Indonesia ini juga memiliki letak yang strategis. Berkali-kali Mustika bilang bahwa Indonesia ini memiliki letak yang strategis karena berada di mana? Berada di antara dua benua dan dua samudra. Ya, Indonesia juga memiliki wilayah perairan yang menjadi bagian penting dalam pelayaran dan perdagangan internasional. Oke, dari zaman dulu juga sudah dijelaskan bahwa Indonesia ini sebagai jalur perdagangan ya. Dari zaman penjajahan aja ya, banyak orang asing itu datang ke Indonesia untuk melalui jalur perdagangan ini. Kadang untuk beli dagangan dari hasil kebun gitu ya dari Indonesia, atau beli rempah dari Indonesia seperti itu ya. Oke, beberapa di antaranya ada juga Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok. Nah, ketiga selat tersebut ini dan itu adalah wilayah perairan Indonesia ya lainnya. Nah, apabila kita kembangkan ya nak ya, itu akan menjadi pelabuhan transit yang ramai sekali dikunjungi oleh kapal-kapal dagang dari berbagai negara. Seperti zaman dulu penjajahan juga itu sudah banyak, sudah ramai sebenarnya. Cuman kalau misalnya selat tersebut kita lebih kembangkan lagi, itu akan menjadi sangat ramai sekali dan kita mendapatkan keuntungan dari perdagangan tersebut ya. Nah, oke, contoh ya. Sebagai contoh, kapal dari Tiongkok misalnya ya yang ingin ke Australia. Terus kemudian kapal Australia yang ingin ke benua Asia. Dan ada pula kapal dari benua Afrika yang mau ke Eropa yang ada juga kapal dari benua Afrika atau kapal dari Eropa gitu ya yang ingin ke benua Asia atau benua Australia. Itu pasti dia singgah dulu di Indonesia. Itu bisa tuh kita menjadi tempat transit dari kapal-kapal dagang tersebut ya kan. Jadi Indonesia akan mendapatkan untung. Nah, lihat di peta nak. Nah, Indonesia ini memiliki posisi strategis dalam jalur pelayaran Indonesia ya. Nah, kemudian Indonesia juga tadi dibilang bahwa tempatnya strategis. Indonesia juga memiliki tanah yang sangat subur. Jadi selain jalur perdagangan yang menguntungkan Indonesia, Indonesia juga punya sumber daya alam yang melimpah yang bisa kita jual dengan mereka gitu, dengan mereka yang transit misalnya. Mau nggak sekalian beli ini rempah-rempah dari Indonesia misalnya kayak gitu. Itu kalau kita manfaatkan atau manajemennya bagus tuh ya nak ya, itu mendapatkan untung yang sangat banyak tuh Indonesia jadinya ya. Oke, itu contoh ya. Oke, kemudian kita jelas ya nak ya. Kalau jelas kita ke bagian yang kedua nih, ke potensi penduduk sosial.
Oke, lihat bukumu halaman 18. Nah, jumlah penduduk Indonesia adalah yang terbesar nomor berapa, Nak? Ya, benar, nomor 4 di dunia. Jumlah penduduk usia produktif di Indonesia juga cukup besar loh. Kemarin sudah dijelaskan ya, berdasarkan sensus penduduk bahwa usia produktif di Indonesia ini cukup besar, berapa persen, seperti itu ya. Oke, keuntungannya adalah tersedianya sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam negeri. Banyaknya sumber daya manusia diharapkan dapat mengelola kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Banyaknya jumlah penduduk juga bisa menciptakan potensi pasar yang besar bagi hasil produksi dalam negeri ya. Karena usia produktif kita tuh banyak ya, Indonesia juga jadi punya keuntungan bahwa kita nggak perlu cari pekerja dari luar gitu ya. Pekerja kita sendiri aja sudah mampu gitu, sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja ya. Oke, manusia adalah penentu keberhasilan pembangunan karena manusialah yang melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat dicapai apabila penduduk Indonesia memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Nih, Miss jelaskan lagi ya, kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Artinya, untuk bersaing di kehidupan kita yang sekarang ini, kita harus punya keahlian, nak. Ya, punya potensi dalam diri kita. Ya. Jangan cuma modal pintar saja tapi nggak punya kualitas, misalnya nggak punya keahlian, kita nggak punya disiplin yang tinggi gitu ya, percuma nak. Karena dalam era yang sekarang ini ya, zaman sekarang ini tidak cuma pintar yang dipakai tapi juga orang yang disiplin, cekatan ya, on time gitu ya, punya keahlian lebih, itu yang akan mendapatkan banyak keuntungan ya. Artinya ya, kita harus mempunyai kualitas sumber daya diri kita sendiri yang tinggi gitu ya. Kalau kalian males ya, nggak mau disuruh ini nggak mau, disuruh ikut itu nggak mau, misalnya itu ya, mau gimana mau meningkatkan kualitas kalau seperti itu ya. Dalam dunia kerja nantinya ya, itu nggak dipakai orang-orang males ya. Nggak, siapa yang mau pakai? Nggak ada. Karena apa? Nggak ada kualitasnya. Ya, jadi kalian harus meningkatkan diri kalian, disiplin, taat peraturan. Ya, punya kualitas tuh, punya kelebihan juga dalam diri kalian, punya keahlian, ya. Jadi itu yang paling penting, meningkatkan kualitas dirimu sendiri dulu, ya. Baru kita akan menjadi manusia, sumber daya manusia yang punya kualitas yang tinggi. Kalau kita sudah punya kualitas, maka banyak perusahaan atau nanti banyak orang akan pakai kita karena kita punya kualitas. Oke, lanjut. Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui apa? Tadi, pendidikan. Makanya kenapa sekolah-sekolah itu gak cuma didik kalian sebagai kayak pinter dibaca buku, pinter kupas buku, pinter jawab pertanyaan aja, enggak. Tapi pintar juga dalam sikap ya, misalnya harus disiplin ya, sopan santun ya, itu kan juga perlu. Keahlian pun sering di sekolah-sekolah kali diajarin ya, berwirausaha, keahlian dalam meningkatkan skill misalnya komputer, seperti itu kan ya. Itu semua didapat saat kalian sekolah ya. Tapi lebih penting juga dalam pendidikan keluarga. Ya, pendidikan keluarga itu juga yang paling penting ya, saling menghormati satu sama lain ya. Berbagi berbagi pekerjaan rumah gitu ya. Itu juga pendidikan loh, nak, mendidik kalian supaya disiplin ya, mau berbagi, saling tolong menolong, seperti itu. Oke. Itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan kalian atau kualitas diri kalian ya. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia ini juga harus semakin maju dan merata. Makanya, pilihlah sekolah yang sesuai dengan tujuan hidupmu ya, atau tujuan hidup orang tua. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, bangsa kita dapat bersaing dengan penduduk dari bangsa lain. Kalau kita berkualitas ya, sekarang ini pun sudah banyak ya, nak ya, kita bersaing dengan negara lain ya. Banyak orang kita yang dipakai oleh
orang luar negeri gitu ya, orang Indonesia misalnya menjadi salah satu penemu pencipta atau tim dari pencipta vaksin AstraZeneca misalnya, ada tuh 2 orang dari Indonesia, keturunan Indonesia dipakai di sana ya. Itu berarti apa? Orang kita berkualitas, mampu gitu ya, mampu bersaing dengan warga asing ya. Oke. Kita juga bisa membangun negara agar tidak tertinggal dari negara-negara lain. Contohnya apa? Misalnya pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan bagi setiap pelajar di Indonesia melalui Kartu Indonesia Pintar. Ya. Kemudian kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan yang berkualitas, ya. Kemudian yang ketiga, bisa juga dengan pendidikan memberikan bekal berupa pengetahuan dan keahlian dalam bekerja. Tuh Miss Deka bilang tadi ya. Selain kita juga dapat pendidikan yang berkualitas di sekolah, ya, kita juga diberi bekal pengetahuan juga keahlian ya dalam bekerja, seperti itu. Makanya sering kalau di sekolah tunas bangsa ya, Miss kasih kalian tugas misalnya bikin bazar seperti itu ya. Kemudian misalnya menciptakan suatu produk gitu ya. Itu semua mengajarkan kalian untuk biar punya keahlian yang lain seperti itu ya. Seperti tugas yang hari ini Miss Deka kasih kalian tugas untuk TIK gitu kan, mengasah atau menggali potensi bagaimana kalian mau bermain komputer atau menggunakan aplikasi-aplikasi di handphone. Itu kan suatu kemampuan, keahlian ya. Oke. Nah, itu tadi penjelasan dari Miss Deka ya nak ya, tentang potensi keadaan geografis di Indonesia. Ada potensi ekonomi dan potensi sosial. Nah, semoga apa yang menjelaskan itu dapat menambah pengetahuan buat kalian ya, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi, sampai jumpa.